Pernah nggak kalian ngerasa ketika kalian lagi bosen banget dan kalian pengen coba sesuatu yang baru yang kalian belum pernah coba sebelumnya? Rasanya itu kayak nggak semangat aja gitu. Kayak misalnya mau coba olahraga di pagi hari, tapi rasanya itu kayak males banget aja. Dan rasanya juga mau nunda-nunda terus. Entah itu besok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Kalau kalian pernah, ya, artinya kita sama. I had been going through that phase too. Ketika aku mau coba lakukan sesuatu yang baru, yang aku belum pernah lakukan sebelumnya, salah satu hal yang paling sering aku lakukan adalah menunggu awal yang baru. Atau yang lebih dikenal dengan waiting for a fresh start. Ini adalah sesuatu hal yang paling sering aku lakuin. Apalagi menjelang tahun baru, menjelang hari ulang tahun, awal bulan yang baru, dan juga semester yang baru. Misalnya, dulu ketika aku sekolah, aku nggak terlalu aktif dalam kegiatan sekolah, kayak OSIS. Tapi saat itu, aku pengen coba sesuatu yang baru, yang belum pernah aku lakuin. Aku pengen coba berorganisasi dan juga bergaul sama teman-teman lain yang ada di sekolah. Awalnya aku sempat mikir, nanti aja deh, tunggu tahun ajaran baru. Tunggu ketika pihak OSIS membuka rekrutmen. Tapi ternyata itu sama sekali nggak perlu. Karena kegiatan organisasi itu sebenarnya nggak cuma OSIS. Masih ada organisasi lain di luar sekolah. Kamu sendiri pun sama. Ketika kamu mau lakuin sesuatu, kamu nggak perlu nunggu semester baru, tahun baru, awal bulan, dan lain semacamnya. Misalkan kamu dikenal sebagai orang yang introvert di kelas kamu, atau di sekolah. Kalau kamu mau berubah, kamu nggak perlu nunggu awal bulan, atau semester yang baru, atau tahun ajaran yang baru. Bahkan sekarang pun kamu udah bisa mulai. Sesimpel nyapa teman ketika kamu ketemu dia di jalan, itu sebenarnya udah sesuatu yang baru. That counts as a fresh start. Atau kalau kamu keteteran dengan sistem kebut semalam, kamu bisa mulai dengan bikin notes kecil atau langsung review materi ketika kelas sudah selesai. Jadi kamu nggak perlu nunggu naik kelas atau nunggu semester yang baru untuk mulai. Terus kalau misalnya kamu mau belajar nulis, kamu juga nggak perlu nunggu semester yang baru atau awal bulan untuk belajar nulis. Kamu bisa mulai dari sekarang. Dengan sesimpel nulis ide-ide random yang muncul di otak kamu, itu juga udah merupakan awal yang baru. Tapi gimana nih kalau misalnya kamu mau mulai sesuatu, tapi kamu bingung? Kamu bingung mau mulainya dari mana? Kamu nggak ada ide sama sekali. Hai everyone, di video kali ini aku mau share pengalamanku gimana caranya aku bisa dapetin ide-ide baru. Dan kalau kalian suka konten tentang mindset dan juga produktivitas, jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya. Kadang-kadang kita itu butuh sesuatu yang bisa nge-boost positif energi kita. Dan kalau aku pribadi, ada beberapa hal yang aku lakuin. Pertama, morning breakfast atau sarapan pagi. Ini juga bisa kayak morning tea atau morning coffee, ya tergantung preferensi kalian masing-masing sih. Sarapan itu kayak fuel atau bahan bakar untuk tubuh dan juga otak kita. Setelah kita sarapan, kita biasanya akan merasa lebih fresh, lebih fokus, dan lebih mudah untuk pikirin sesuatu yang baru. Kalau dianalogiin, sarapan itu sama aja kayak isi bensin untuk mobil, biar mobil kamu bisa lancar sampai tujuan. Dan sarapan itu juga pertanda kalau hari udah mau mulai. Jadi, ayo kita sama-sama semangat untuk jalanin hari ini. Hal kedua yang aku lakuin adalah reading atau baca. Nggak harus baca buku, tapi kalian bisa baca apa aja. Entah itu artikel, atau sekedar quotes di pagi hari. Pokoknya apapun yang bisa nge-boost positive energy. Dan always let yourself to play a part in the book. Selalu biarin diri kalian untuk mengambil peran di dalam buku itu. Maksudnya, kalian jangan cuma jadi passive reader atau pembaca yang pasif. Jadi kalian jangan cuma baca buku doang. Kalau kalian ketemu kalimat atau quotes yang menurut kalian inspiratif, kalian bisa coba tanya ke diri kalian sendiri. Apa hubungan quotes itu dengan kehidupan kamu? Apa hubungannya sama kondisi kalian saat ini? Apa hubungannya sama hidup kalian? Bisakah kalian mempraktekkan isi dari quotes itu? Dan kalau bisa, gimana caranya? Dan lain sebagainya. Jadi coba direfleksiin ke diri sendiri. Jadinya informasi yang kamu terima nantinya nggak cuma sekali lewat aja, tapi juga bisa bermanfaat buat kamu ke depannya. Misalnya kamu ketemu satu kalimat yang berkaitan sama konsisten. Jangan cuma dibaca aja, tapi kamu juga mikir gimana caranya kamu bisa praktekin hal itu. Kamu bisa langsung ambil buku dan catat ide yang muncul di kepala kamu. Udah itu kamu bisa coba praktekin. Dan dari situ kamu bakal makin bisa nge-boost positif energi kamu. Setelah kamu praktekin, coba kamu evaluasi. Apakah hasilnya udah sesuai dengan ekspektasi? Apakah udah sesuai dengan yang kamu mau? Dan kalau misalnya belum sesuai dengan ekspektasi, kamu bisa coba analisis. Di bagian mana sih yang sebenarnya kurang dan apa yang bikin nggak sesuai sama ekspektasi kamu? Dan kira-kira gimana kamu bisa solve problem ini? Oke, next, hal ketiga yang bakal aku lakuin adalah showering di pagi hari. Ya sebenarnya aku nggak terlalu suka sih sama hal ini. Karena pagi hari itu dingin banget, lumayan dingin sih, apalagi kalau hujan. Tapi showering di pagi hari itu emang bener-bener bikin seger. Serasa main refresh aja gitu. Seolah-olah energi negatif yang ada diganti sama energi yang baru. Nah, banyak orang yang dapat ide ketika showering karena otak kita itu lagi relax. Kita lagi nggak mikirin apa-apa. Jadinya bisa dijadiin ruang kecil untuk mikirin ide tanpa adanya distraksi.
Ketika showering, kita tuh ngerasa kayak kita lagi ngelepas hal-hal yang bikin kita overthinking. Jadi ketika kita selesai showering, kita bakal ngerasa lebih segar dan juga lebih semangat untuk ngejalanin hari. Hal keempat yang aku lakuin adalah cuci muka. Ini mungkin terdengar simple ya, terdengar sederhana. Ya karena sebenarnya kita cuma perlu cuci muka. Tapi menurut aku pribadi, berdasarkan pengalamanku, ini sangat membantu untuk merealisasikan ide-ide baru. Pernah nggak kalian coba splash air dingin ke muka kalian? Atau sesimpel kalian cuci muka aja deh, ketika kalian lagi merasa frustasi, lagi merasa stres, dan lain sebagainya. Dan ketika selesai cuci muka, itu rasanya kayak dapetin energi yang baru gitu. Kalau aku pribadi sih, jujur aku pernah. Kadang-kadang kita itu ngerasa stuck sama pikiran kita. Kayak misalnya harus beresin semua tugas, semua masalah yang ada, baru kita bisa ngerasa tenang. Atau harus berhasil dulu baru kita bisa semangat untuk jalanin hari. Ya padahal sebenarnya nggak gitu juga guys. Sebenarnya pemikiran yang kayak ginilah yang bikin kita itu terhambat. Bikin kita jadi hilang semangat. Bikin kita males untuk menjalanin hari. Dan bikin kita kehilangan positif energi kita. Ini juga bisa bikin kita ngerasa frustasi. Apalagi ketika kita belum ketemu solusi dari permasalahan kita. Kalau berdasarkan pengalaman pribadiku, air dingin yang kena muka kita, itu bikin otak kita ngerasa ter-refresh. Jadi dari yang awalnya kita ngerasa stuck karena pekerjaan kita numpuk, karena tugas-tugas kita numpuk, jadi ter-refresh lagi, kita jadi merasa lebih segar. Nah ini juga pertanda kalau kalian itu udah siap ninggalin rasa capek, dan memulai sesuatu yang baru dengan semangat yang baru juga tentunya. Bayangin aja kalau setiap kali kamu ngerasa stuck sama tugas-tugas kamu, sama pekerjaan-pekerjaan kamu, sama masalah-masalah kamu berhenti sebentar untuk cuci muka. Cuci muka nggak bakal makan waktu terlalu lama, tapi bakal sangat berefek banget. Kamu jadi punya semangat baru dan lebih mudah untuk mikir dan merealisasikan ide-ide yang kreatif dan juga inovatif. Hal terakhir yang aku lakuin adalah tidur. Ya mungkin kamu mikir kayak, kok aneh banget lagi banyak masalah, kok malah tidur. Tapi pernah nggak kamu begadang semalaman untuk coba mikirin ide-ide yang baru, untuk mikirin solusi dari permasalahan kamu? Tapi hasilnya malah nihil. Kamu nggak dapat apa-apa dan yang ada kamu malah ngerasa capek dan juga frustasi, makin ngerasa lemot dan juga emosional, makin bingung gimana cara selesaiinnya dan lain semacamnya. Tapi pernah nggak ketika kalian merasa capek, kalian coba tidur sebentar. Dan ketika kalian bangun, ide itu tiba-tiba muncul aja entah dari mana. Kalian kayak mendapatkan inspirasi baru. Kalian merasa masalah kalian udah ada solusinya dan tinggal kalian coba aplikasiin. Otak kita itu terus bekerja, dan ketika kita berada di alam bawah sadar, ketika kita merasa rileks, otak kita punya kebebasan untuk mengeksplor hal-hal lain, kayak misalnya solusi dari masalah yang kita hadapin, dan lain semacamnya. Oke, mungkin segitu dulu aja video untuk hari ini, dan kalau kalian sendiri, hal apa yang paling sering kalian lakuin ketika kalian lagi butuh ide? Atau ketika kalian mau memulai sesuatu yang baru?